Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda, amma ba'du. Kepada segenap manajer dan karyawan PT POMI yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah iman, takwa, keberkahan hidup untuk kita semua, keluarga kita di dunia sampai di hari kiamat. Pertama-tama saya minta maaf atas tertundanya acara ini yang direncanakan hari Senin kemarin, tapi Allah takdirkan kita berjumpa di hari Rabu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma budi'a syai'u fi yaumil arbi'a illa atammahullah atau kama qala." Tidak ada sesuatu yang dimulai hari Rabu kecuali insya-Allah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih hari ini kita berjumpa hari Rabu, mudah-mudahan ada hikmah dan ada keberkahan tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Tentang tema yang tadi kita dengar, meraih 10 rahmat 10 pertama Ramadan. Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, ketahuilah bahwa Nabi bersabda tentang kemuliaan Ramadan, syahrun awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Bulan Ramadan dari awal sampai akhir membawa keberuntungan yang besar, anugerah yang besar. Maka pantas Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, beliau menyatakan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kamu bulan yang mulia, syahrun karim. Telah datang kepada kamu bulan yang agung. Karena Ramadan selalu membawa keberkahan di awal, di pertengahan, sampai di akhir. Bulan 10 pertamanya rahmah, 10 keduanya maghfirah, pengampunan dari Allah, dan 10 ketiganya terakhir pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang udah sampai di akhir, hari terakhir 10 pertama. Hari terakhir. Allah takdirkan pertemuan ini di hari terakhir 10 pertama. Mungkin ini Allah ingin kita memahami bahwa 10 pertama sudah akan meninggalkan kita. Tinggal beberapa menit ke depan 10 yang dinyatakan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan pergi. Mudah-mudahan setiap kita dan setiap orang-orang yang kita cintai, Allah izinkan mendapat hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jelas 10 akan meninggalkan kita dan tidak kembali lagi. 10 pertama akan meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita mohon kepada Allah untuk menjaga 10 kedua dan untuk menyempurnakannya di 10 ketiga dengan tambahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul di menit-menit terakhir 10 pertama ini kita konsentrasikan, kita tambah konsentrasi kita di dalam ibadah dan hadir bersama Allah. Kita perbaiki nilai puasa kita.
Kita perbaiki nilai qiyamul lail kita atau tarawih kita. Kita perbaiki tadarus Quran kita. Saudara-saudaraku, karyawan PT POMI yang saya cintai. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Karena dua hal ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW untuk kita bisa mendapatkan anugerah dan keberkahan Ramadan. Ramadan ada dua hal yang kita perlu perhatikan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Puasa dan menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, maka diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berpuasa tapi dengan iman dan ihtisab, dan akan kita bahas. Bukan hanya orang yang tidak makan dan minum itu akan mendapatkan pengampunan, tapi berpuasa dengan iman dan ihtisab. Dalam hadis ini, bagaimana Nabi SAW mengajak kita untuk mengagungkan dan menganggap hal yang sangat penting tentang maghfirah, pengampunan Allah. Balasan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dengan benar, pengampunan. Hadiah dari Allah berupa pengampunan, maghfirah. Ini menunjukkan bahwa pengampunan itu hal yang sangat penting dan sangat hebat. Sehingga Allah buat sebagai hadiah orang yang berpuasa. Memang tidak ada musibah, tidak ada malapetaka, tidak ada bencana, baik menimpa seseorang secara pribadi, atau menimpa keluarganya, atau menimpa kelompoknya, atau menimpa kampung halamannya, atau menimpa negerinya, kecuali sebab utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatlah penyebab utama semua malapetaka di dunia, dan maksiat pula penyebab utama orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadari bersama bahwa tidak ada manusia yang suci dari dosa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang enggak pernah berbuat dosa dan salah. Selain beliau, siapapun dia, tidak terkecuali yang bicara di hadapan Anda adalah manusia yang banyak dosa dan banyak salah. Oleh karena itu, orang yang mendapat pengampunan dari Allah atas dosanya, maka dia akan menjadi orang yang bahagia di dunia. Karena dia akan selamat dari bala, musibah, bencana, malapetaka yang Allah janjikan bagi orang yang maksiat. Dan Allah akan selamatkan dia berkat maghfirah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat maghfirah pula Allah masukkan seseorang ke dalam surganya, tempat yang penuh kenikmatan yang abadi, khalidina fiha abada. Ini semua berkat maghfirah. Oleh karena itu, maghfirah, pengampunan adalah hal yang sangat penting yang perlu kita dapatkan. Al-Quran mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Cepat-cepatlah kamu, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan apa? Maghfirah, pengampunan. Pengampunan ini hal yang penting.
Pengampunan dari Allah ini hal yang hebat. Itu Nabi SAW menjanjikan hadiah pengampunan bagi yang berpuasa, imanan wa ihtisaban. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita. Kemudian Nabi mengatakan pengampunan yang agung ini didapatkan oleh seseorang yang berpuasa, bukan hanya tidak makan dan minum, tapi imanan. Apa imanan? Dia percaya, dia meyakini bahwa ini perintah Allah. Dia puasa karena perintah Allah. Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Bukan dia puasa karena adat istiadat kebiasaan. Ketika Ramadan orang-orang berpuasa, dia ikut puasa. Bukan dia puasa karena ingin bebas dari penyakit. Karena puasa adalah cara yang paling bagus untuk menyembuhkan segala penyakit. Kecuali ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak boleh orang itu puasa. Tapi rata-rata penyakit bisa dikatakan 95% penyakit semuanya obatnya puasa. Itu Nabi bersabda, sumu tasihhu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Walaupun kita ketahui ada penyakit seperti ginjal yang orang harus minum setiap saatnya, itu perkecualian. Dia puasa bukan karena ingin sembuh dari penyakit, walaupun hikmah puasa juga menyembuhkan penyakit. Dia puasa karena iman, karena ini perintah Allah. Yang kedua, puasa yang mendapat pengampunan ihtisaban. Apa ihtisaban? Ingin dapat pahala dari puasanya. Orang yang ingin dapat pahala, berarti dia ingin puasanya diterima. Orang yang ingin puasanya diterima, dia harus menjaga norma-norma puasa. Al-Imam Ghazali dalam Ihya-nya, beliau mendefinisikan orang yang berpuasa itu dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, dikatakan saumul awam, golongan awam. Yaitu mereka yang berpuasa dengan hanya tidak makan dan tidak minum saja. Tidak berhubungan di siang hari Ramadan dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Ini awam, tanpa memperhatikan matanya enggak puasa, mulutnya enggak puasa, artinya melihat dan berkata hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awam. Puasa awam ini dia hanya dapat lapar dan haus. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi pengampunan yang dijanjikan oleh Nabi tidak dia dapat. Surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang ahli puasa, nanti di surga ada pintu namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini pintu yang hanya boleh dimasuki orang-orang mukmin yang ahli puasa di dunia. Itu tidak dia dapat. Kam min shaimin, berapa banyak? Nabi mengatakan kam, menunjukkan banyak sekali golongan ini. Di dalam puasanya dia hanya dapat lapar dan haus. Kasihan. Dia udah nggak makan, nggak minum, tapi dapatnya hanya lapar dan haus. Pahala 0. Surga nggak dia dapat. Kenapa? Dia hanya memperhatikan dalam puasanya hanya tidak makan dan tidak minum. Matanya dibiarkan melihat yang diharamkan. Mulutnya dibiarkan berkata yang diharamkan. Sehingga pahala puasanya habis. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ada beberapa hal khamsun yuftirna shaib. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Sebagian ulama yang keras, mereka berpendapat 5 hal ini membatalkan bukan hanya pahala, tapi puasanya batal.
seperti orang makan dan minum. Wajib diqadai. Tapi di madzhab Imam Syafi'i dan yang lain, 5 hal ini membatalkan pahalanya, bukan membatalkan puasanya. Sehingga puasanya tidak wajib diqadai. Apa 5 hal? Di antaranya an-nadratu bi syahwah. Melihat dengan syahwat. Melihat perempuan dengan syahwat. Ini habis ibadah puasa sehari itu. Hanya 1 kali penglihatan. Kedua, al-ghibah. Ngerasain orang. Membicarakan tentang orang. Apapun yang berkaitan dengan orang itu. Walaupun benar terjadi. Sebagian orang ketika membicarakan kejelekan seseorang. Ditegur. Jangan kamu ghibah. Malah dia menjawab. Ini bukan ghibah. Ini memang terjadi. Dia nggak ngerti bahwa ghibah itu menceritakan keadaan saudara kita yang memang terjadi. Contoh, dia ada saudara kita yang pendek, kulitnya hitam. Kemudian kita ceritakan dia itu pendek dan hitam, jelek lagi. Memang jelek. Ya itulah ghibah. Tapi kalau kita membahas yang dilakukan saudara kita, itu enggak terjadi, maka itu bukan ghibah, tapi itu namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya daripada ghibah, bahkan lebih besar daripada pembunuhan. Al-ghibah. Kemudian al-yaminul kadibah, wan namimah, mengadu domba, dan seterusnya. Inilah puasa awam. Maka udah 9 hari Ramadan meninggalkan kita, dan ini hari ke-9 dan nanti malam, udah malam ke-10, masuk ke-10 kedua, janganlah puasa kita masih dalam tingkatan awam. Marilah kita naik ke puasa yang kedua, kata Imam Ghazali, shaumul khusus. Puasa orang khusus. Mereka berpuasa ingin pahala. Mereka berpuasa ingin dapat ridhonya Allah. Sehingga mereka jaga puasanya. Jangan sampai puasanya batal. Jangan sampai pahalanya tidak dia dapat. Gak ada orang kerja gak digaji. Dan saya yakin karyawan PT POMI gak ada yang mau kerja kalau gak digaji sama perusahaan. Demikian juga gak ada orang yang berakal ibadah mau gak dapat pahala. Mau apa kita ibadah? Kita ibadah ingin pahala. Kita ibadah ingin derajat di sisi Allah. Kita ibadah ingin akhirat kita kaya. Kalau ibadah hanya dapat capek seperti sabda Nabi, hanya dapat lapar dan haus, mau apa? Kita siksa diri kita. Itu shaumul khusus. Puasa tidak hanya enggak makan dan minum, tapi mereka berpuasa dari yang haram. Matanya puasa dari haram. Tidak melihat hal yang haram. Melihat yang diharamkan oleh Allah itu haram. Baik puasa Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan lebih haram lagi. Al-ghibah di Ramadan haram, di luar Ramadan haram. Tapi di dalam Ramadan lebih haram lagi. Ini puasa khusus. Dia menjaga dari yang haram. Yang ketiga, itu yang istimewa sekali. Shaumul khususul khusus. Khususnya khusus. Ini para aulia salihin. Yang mereka, yang di hatinya hanya ada Allah. Jadi dia puasa dari selain Allah. Ini sulit. Ya, ini bukan kelas kita ini. Ini kelas mereka para aulia salihin. Tingkatan orang-orang yang sudah di dalam pikiran dan hatinya hanya Allah dan akhirat. Nah, kita kalau bisa naik ke tingkat yang kedua, itu sudah sangat istimewa. Kita menjadi puasa khusus. Tidak hanya tidak makan, tidak minum. Tapi kita berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah. Lewat pandangan, lewat ucapan, lewat pendengaran. Dan perbanyak untuk membaca Al-Quran di hari-hari dan bulan Ramadan.
Inilah yang dijanjikan oleh Nabi, orang yang akan mendapatkan pengampunan. Kemudian yang kedua, di situ ada janji Nabi untuk yang qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di malam hari Ramadan, salat tarawih sama imanan wa ihtisaban, akan diampuni semua dosanya oleh Allah. Karena waktu insyaallah pembahasan yang kedua ini qiyamul lail Ramadan, jika diizinkan kita bertemu lagi oleh Allah dalam waktu ke depan, insyaallah akan kita bahas episode yang kedua ini ya, qiyamul lail. Karena Ramadan ada puasa siang hari, ada qiyamul lail malam hari. Berarti teman-teman ini harus datang lagi ke sini untuk episode yang kedua. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah lewat, jika ada kesalahan, kekurangan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah ganti kekurangannya dengan kebaikan, Allah tutup. Dan sisa puasa kita yang ke depan ini, Ramadan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk meraih berkah yang besar, Allah jaga lebih baik dari Ramadan yang hari-hari yang sebelumnya. Karena belum tentu Ramadan ini menjadi Ramadan yang kesekian kalinya, artinya kita akan ada lagi Ramadan tahun depan. Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Berapa banyak orang yang ingin hidup di bulan Ramadan tahun ini, tapi mereka meninggalkan dunia, ajalnya datang sebelum datangnya Ramadan. Dan kita juga bisa seperti mereka. Mungkin Ramadan ini terakhir bagi kita. Ramadan tahun depan sudah tidak ada lagi kita di dunia ini. Walaupun kita selalu memohon untuk panjang umur, sehat wal afiyah di taatillah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ada beberapa waktu menit ke depan kita manfaatkan untuk tanya jawab seputar puasa dan agama yang diridhai oleh Allah ini. Mudah-mudahan menit-menit yang kita pergunakan sore hari ini itu oleh Allah ibadah yang besar pahalanya dan dicatat oleh Allah sebagai waktu kita gunakan untuk mencari ilmu agama Allah. Karena ada riwayat yang menunjukkan hebatnya pahala orang yang di bulan Ramadan menghadiri majelis ilmu. Sampai ada yang riwayat mengatakan 1 tahun pahala dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah terima, Allah kabulkan, Allah catat sebagai amal soleh kita dan teman-teman yang ada dan yang hadir dan yang mendengarkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan kepada saudara kita untuk memandu tanya jawab yang akan ada. Dan saya dengar sudah disiapkan hadiah besar bagi penanya terbaik ya. Allahu alam apa hadiah besar itu. Saya masih belum tahu apa umroh tahun ini atau yang lain. Kita tunggu aja, mudah-mudahan jadi berkah. Baik, alhamdulillah telah kita simak kajian pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami beri kesempatan waktu kepada Bapak Ibu semua untuk menanyakan terkait rahmat 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Saya beri 3 penanya. Untuk yang pertama, kami persilakan raise hand terlebih dahulu, kemudian diaktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Habib Hasan. Kami persilahkan. Oh, Bapak Sukri. Baik, Bapak Sukri. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak, seputar 10 hari. 10 pertama bulan Ramadan. Baik, monggo Pak Sukri. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini saya menanyakan ada 5 hal tadi, cuman baru dibahas 2 kalau nggak salah. 5 hal yang
mengurangi atau membatalkan puasa tadi, Bib? Tadi hanya disinggung dua, yaitu ghibah dan melihat dengan syahwat tadi, Bib. Tiga berikutnya apa, Bib? Baik, yang pertama. Ada lagi yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bapak Irwan. Baik, untuk pertanyaan pertama saya tampung Bapak Sukri terkait 5 hal yang membatalkan puasa nggih Pak. Yang 3 nih apa? Baik, Nggih, untuk leres, Pak nggih. Irwan, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bib, ini ada pertanyaan Bib mungkin hubungannya sama pegawai, aktivitas pegawai. Tiap Jumat itu kami Jumatan setidaknya sudah jam 11 atau setengah 12. Nah, gimana Bib? Kalau kami pegawai ini ingin dapat keutamaan sholat Jumat, artinya kalau datang pertama seolah-olah berkorban sapi, kedua dan ketiga. Lah kami kan kalau pegawai ini nggak mungkin Bib datang awal di masjid, nanti dimarahi pimpinan. Apakah ada cara lain Bib untuk kami supaya bisa datang lebih awal Jumat tapi dengan cara yang lain? Ngapunten Bib, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Irwan. Untuk selanjutnya Pak Arif Mustaufirin. Baik Pak Arif, kami persilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya, gimana caranya supaya dapat puasa yang khususon yang tingkat 3 itu tadi, Bib? Saumun Itu aja. khusus, wal khusus Pak ya? Iya, caranya gimana supaya bisa mendapatkan tingkat itu? Oke, terima kasih. Dan pertanyaan pertama siapa tadi? Sukri. Terus Irwan. Ketiga siapa? Siapa ketiga? Hah? Arif. Alhamdulillah, 3 pertanyaan yang istimewa ini membuat bingung ini jurinya untuk menilai mana yang paling bagus. Alhamdulillah, yang pertama dari Pak Sukri. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian dengan ceramah tadi. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, an-nadratu bisahwah, melihat dengan syahwat. Yang kedua, al-ghibah, ngerasani orang atau mengunjing orang. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Ya. Yang keempat, al-yaminul kadibah, sumpah palsu. Nah, sumpah palsu. Yang kelima, enggak ingat saya. Insya Allah nanti ketika ceramah, ketika ingat kita sampaikan yang kelima ini. Tadi melihat dengan syahwat, riba, namimah, sumpah palsu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari akhirnya Pak Irwan, insyaallah. Ini pertanyaan menunjukkan bahwa beliau ingin sekali mendapatkan pahala besar. Ya. Semangat untuk dapat pahala. Dan inilah kalau bisa dikatakan tanda orang mukmin. Orang mukmin itu bagaimana mendapat pahala besar. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu berlomba-lomba untuk dapat pahala. Nah, ketika orang kaya banyak sedekah, mereka sahabat yang miskin protes kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat yang kaya sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa sedekah karena Allah beri rezeki. Kami nggak bisa sedekah karena kami nggak punya uang. Kami kalah nanti di akhirat pahalanya. Lagi-lagi yang dikejar pahala. Ini mungkin Pak Irwan lihat orang-orang saleh hadir sholat Jumat di awal waktu mendapat pahala besar dan dia di waktu terakhir mungkin sama temannya yang lain. Alhamdulillah. Memang Nabi bersabda siapa yang pergi ke Jumat di waktu pertama
dia seperti bersodako onta. Sodako onta. Berapa harganya onta sekarang? Anggap 30 juta. Siapa yang setiap minggu, setiap Jumat sodako 30 juta? Sulit yang mampu hal itu. Siapa yang datang ke waktu kedua seperti sodako sapi? Anggap sapi 20 juta dapat kurang lebih. Juga sulit setiap Jumat sodako 20 juta. Siapa yang datang ke waktu ketiga seperti orang sodako kambing. Kambing 2 jutaan. Siapa yang datang ke waktu keempat seperti sodako ayam. Ya lumayan lah, 30 ribu, 50 ribu. Siapa yang datang ke waktu kelima seperti sodako telur. Ya 2.000 rupiah atau 3.000. Kalau khatib sudah naik mimbar, dia baru datang, udah ditutup. Malaikat sudah nutup buku catatan orang yang hadir Jumat. Pahala yang hadir Jumat tidak dia dapatkan. Dia mendapatkan pahala melaksanakan sholat Jumat. Ulama membagi. Jadi mulai fajar atau dari mulai terbit matahari isyraq, anggap jam 6 kurang lebih, atau sekarang ini hampir setengah 6-an sampai setengah 12 itu dibagi menjadi 5. Karena Nabi menunjukkan waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mungkin waktu pertama mulai setengah 6 sampai jam setengah 7 atau sampai jam 7. Siapa yang bisa hadir sholat Jumat? Jam setengah 7 atau jam 7. Sulit. Waktu kedua mungkin mulai jam 7 sampai jam 8 atau setengah 9. Juga sulit. Waktu ketiga juga seperti itu. Sulit. Allahumma dapat ayam waktu keempat. Datang jam setengah 11. Itu sudah bagus sekarang. Tapi ulama memberi cara. Ya. Untuk kita semua. Dan juga untuk karyawan. Kita bisa mendapatkan onta di waktu pertama. Caranya gimana? Kita pergi ke masjid setelah fajar. Hari Jumat, kita pergi ke masjid. Anda sebelum masuk kantor, Anda mampir dulu ke masjid. Tempat Anda sholat Jumat. Anda sholat di situ, sunnah, itu duha. Kemudian, Anda sudah masuk, malaikat kan sudah ada di pintu masjid. Ketika Anda masuk masjid di waktu pertama, langsung dicatat sama malaikat. Malaikat masa tahu Anda mau keluar lagi. Dia dipegang absen malaikat. Ini datang jam berapa? Ketika Anda masuk jam setengah 7, wah, malaikat langsung catat. Ini datang Jumat di waktu pertama, pahala onta. Ternyata Anda setelah 2 rakaat, Anda keluar dari masjid ke perusahaan. Gak ada masalah. Gak mungkin sama malaikat dihapus lagi itu. Allahu Karim. Ulama memperbolehkan kita merekayasa supaya dapat pahala besar di sisi Allah. Diperbolehkan. Itu bukan suatu hal yang jelek. Diperbolehkan. Karena Allah Karim. Allah itu gak perhitungan. Gak kayak manusia. Oh keluar. Hapus. Itu kalau manusia. Kalau Allah enggak. Allah ketika sudah ditulis, dibiarkan sama Allah. Ini menjadi salah satu cara ya. Ketika hari Jumat, sebelum Anda ke kantor, Anda mampir masjid, yang Anda sholat Jumat di sana, Anda sholat 2 rakaat, dan insya Allah sudah ditulis orang yang datang sholat Jumat di waktu pertama. Setiap Jumat, Anda sodako onta. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Untuk yang ketiga, pertanyaan yang dalam banget ini ya, kayak orang toriko, ahlu toriko, kayak Pak Antus ini. Ingin gimana caranya sampai kepada saumul khususul khusus, puasa khususnya khusus. Nah, gimana cara ke sana? Apakah kita bisa? Tidak ada kata-kata nggak bisa kalau kita mau. Para aulia salihin itu manusia seperti kita. Tuhannya Allah sama, Nabinya Muhammad sama,
kitabnya Al-Quran sama, syariatnya sama, cuma mereka serius, kita kurang serius. Mereka kemauannya besar, mau mujahadah, mau mengorbankan apapun untuk akhirat. Kita belum sampai ke sana. Perbedaannya hanya itu. Tapi kalau kita mau seperti mereka, kita akan dapat seperti mereka. Kenapa? Yang memberi mereka hal yang hebat itu Allah. Yang menjadikan mereka hatinya hanya ada Allah. Hatinya Allah. Gak ada selain Allah. Kalau udah hatinya Allah, jangan tanya lisannya. Jangan tanya lisannya. Yang ada keluar lisannya hanya zikrullah, Al-Quran, salat sama Nabi. Bukan berarti orang semacam ini orang yang gak kerja. Bukan berarti orang semacam ini orang gak punya kesibukan. Enggak. Dia kerja kadang-kadang. Dia punya kesibukan. Dia punya toko. Tapi di hatinya itu gak ada dunia sama sekali. Yang ada Allah. Contoh. Abu Yazid Al-Bustami, orang aulia di Baghdad, beliau aulia besar, punya toko di pasar, kerja punya toko. Pagi hari ke tokonya, dibukalah pintu tokonya, kemudian tabir tokonya ditutup. Jadi ada pintu, ada tabir. Pintunya dibuka, menunjukkan ini toko udah dibuka. Tapi tabirnya ditutup, masih tidak melayani jual beli. Apa yang dia lakukan? Dia menghampar sajadahnya, menghadap kiblat, sholat di tokohnya 200 rakaat sunnah. Ini salah satu contoh orang yang di hatinya hanya ada Allah. Di pasar, sholat 200 rakaat. Masjid kita nggak pernah sholat di 200 rakaat. Hah? Mereka bisa seperti itu. Kenapa? Ada kemauan. Ada semangat yang tinggi. Hatinya hanya ada Allah. Dan Pak Arif yang saya hormati, Anda bisa. Dan kita semua bisa. Ketika kita bersama Allah, di mobil bersama Allah, di kendaraan bersama Allah, di kantor bersama Allah, di rumah bersama Allah, Al-Quran ada, zikir ada. Dimanapun kita, ketika kita bersama Allah, kita masuk di sini. Walaupun itu bertahap ya. Kayak itu saya katakan tadi, kalau kita sampai ke tingkatan yang kedua, shaumul khusus, yang puasa tidak hanya enggak makan dan minum, menjaga mata dari haram, kita jaga mata kita melihat haram, televisi, YouTube, Facebook, Twitter gitu, kita hindari hal-hal yang haram. Dan alhamdulillah sekalian kita informasikan, kita sekarang ada di studio TV Al-Wafa AM Media yang baru launching pada malam nisfu Sya'ban kemarin ya, belum berumur sebulan. Ini TV bisa menjadi alternatif untuk kita menjaga mata kita, untuk kita menambah ilmu agama kita. Ini untuk bisa sajian keluarga kita. Bisa dilihat bagi HP Android di aplikasi Kugo, KUGO, atau di lewat parabola main media. Nah ini untuk kita menghias, karena setiap rumah sekarang harus ada TV, sudah menjadi kebutuhan wajib. Maka ini alternatif untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita dari pandangan yang haram, dan ilmu-ilmu agama akan kita dapat insyaAllah. Mudah-mudahan Al-Wafa TV ini bisa menjadi tambahan berkah bagi kita bersama. Nah ini kita kalau sudah menjaga mata dari haram, menjaga mulut dari haram, enggak ngerasain orang, enggak ngerebahin orang, ini sudah istimewa sekali. Ini untuk sekelas kita sudah istimewa sekali. Tapi kalau ada yang mau semangat, seperti Pak Arif, ingin seperti Abu Yazid Al-Bustami, di hatinya hanya ada Allah, wow, kita salut. Mudah-mudahan barakah insyaAllah.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, dari 3 pertanyaan tadi alhamdulillah telah disampaikan semua terkait jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Yang kelima tadi, baru ingat tadi pertanyaan Pak Nggih. Sukri. Pak Sukri. Syahadat zur, sumpah palsu. Oh, sumpah palsu. Ya, yang kelima, sumpah palsu. Baik, jazakallah khairan Habib telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu saja untuk kajian pada bulan Ramadan sore hari ini. Apabila ada salah khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ilmu yang kita telah terima senantiasa menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita baik dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doa bersama bersama Habib Hasan di pengakhir acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa kulla ma 'amilna. Ij'al kullaha fi ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan zikir yang Nabi ingin kita selalu membacanya di hari-hari Ramadan, pagi, siang, sore, malam, yaitu zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan